Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wira Atmaja yang berjudul Babat Ambruk ke Pati. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Babat Ambruk ke Pati. Pekalongan. Perkiraan tahun 1950-an, 30 tahun sebelum penyerangan Santet Tumbas Kelor. Sebelum azan maghrib berkumandang, para orang tua telah memberikan pertanda pada anak-anaknya untuk segera memasuki rumah warga agar tidak kedapatan wayah surup. Iya, wayah surup atau waktu tenggelamnya matahari. Waktu ini sangat rawan dan begitu menakutkan bagi kalangan orang-orang terdahulu. Banyak dari mereka mempercayai jika wayah surup ini merupakan pertanda keluarnya para iblis atau para dedemit yang kerap menguasai tempat di mana mereka berada. Bukan hanya itu, ada beberapa hal yang memang sangat ditakuti oleh orang tua zaman dulu ketika anak-anaknya belum sampai juga di rumah ketika wayah surup itu tiba. Mereka yang memang tidak datang tepat waktu, terkadang gangguan demi gangguan akan menyerangnya. Gangguan-gangguan itu biasa menyerang fisik hingga mental siapa saja yang masih berkeliaran. Terkadang, beberapa dari mereka akan dirasuki para belis dan terkena sawan atau ketempelan dalam waktu yang lumayan lama. Dok dok dok. Bunyi suara pintu terdengar jelas dari luar rumah. Sepertinya di waktu yang sangat sakral dan ditakuti, ada beberapa anak yang keluar melebihi batas waktu. "Pak, bukakan pintu, Pak!" teriak suara wanita berusia 15 tahun itu ketika mendapati adiknya sudah kejang-kejang. Pak Sabar pun membuka pintu depan rumahnya. Dia tahu jika anaknya yang bernama Miladi ini terkena serangan wayah surup. "Kenapa adikmu, Nak?" tanya Pak Sabar. "Gak tahu, Pak. Tapi Miladi bilang dia lihat sosok nenek tua dengan leher yang agak panjang dan tubuh yang membungkuk. Lalu kedua tangan nenek itu mau narik tubuh Adi yang lagi bergelantungan di atas pohon." Jelas Asmoro dengan wajah penuh ketakutan ketika mendapati adiknya, yaitu Adi, sudah kejang-kejang. Pak Sabar pun langsung membawa anak keduanya itu ke dalam kamar. Ia lalu minta pada istrinya, Ibu Sumina, untuk merebus air yang dicampur oleh dedaunan. "Nak, waktu tenggelamnya matahari itu rawan serangan. Janganlah kau keluar-keluar dari rumah." Ibu Sumina segera membawa air rebusan itu menuju ke kamar tempat di mana Miladi atau Adi direbahkan di amben empuk miliknya. "Bu, Ibu keluar sebentar. Bapak mau narik yang ada di dalam tubuh Adi," jelas Pak Sabar. "Iya, Pak." Pak Sabar memejamkan kedua matanya. Lalu tangan kanannya memegangi kaki sebelah kiri Adi dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sesuatu yang berada dalam tubuh Adi. Namun saat dimana Bapak selesai membaca ayat Quran, tiba-tiba Adi menarik kakinya. Ia lalu berdiri di hadapan Pak Sabar sembari kedua tangannya melemas ke bawah beserta dengan kepala yang menunduk kaku seperti sedang berada dikendalikan sesuatu. "Siapa namamu yang masuk ke dalam tubuh anakku?" Sosok yang merasuki tubuh Adi tidak menjawab. Dia hanya tertawa kecil sembari menggerak-gerakkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri. Lalu kepalanya digerakkan sedikit hingga wajahnya benar-benar menatap Pak Sabar dengan jelas. Astagfirullahaladzim. Pak Sabar melihat kedua mata Adi sudah menghitam, lalu giginya
dibunyikan sembari mengucapkan sesuatu. Adi tersenyum lebar ketika Pak Sabar mengikuti apa yang baru saja diucapkannya itu. Apa maksudmu? Adi langsung menengok ke arah jendela. Dia seperti menunjukkan sesuatu pada Pak Sabar akan hal yang ingin diperlihatkannya. Pak Sabar pun menengok ke arah jendela kamar milik Adi. Lalu dia melihat ada bekas tempelan tangan dengan ujung jari-jari yang sangat tajam, seperti ranting pohon. Lalu Pak Sabar kembali menengok ke arah Adi yang masih berada dalam kendali sesuatu yang tidak diketahui siapa sosok itu. Siapa namamu? Tanya Pak Sabar. Adi tersenyum. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang aneh pada Pak Sabar. Krek krek krek. Hah? Krek krek. Adi melihat ke arah lemari. Dia menunjukkan sesuatu di sana dengan menggunakan jari telunjuk. Pak Sabar pun langsung melihat apa yang ditunjukkan oleh telunjuk Adi ke arah lemari yang terdapat sebuah paku sebagai pembukanya. Paku? Adi mengangguk. Lalu dia tersenyum lagi sembari menggoyang-goyangkan kepalanya sebanyak 5 kali. Kedua tangannya kini ditegakkan ke arah bawah, lalu matanya menatap ke arah langit. Langit-langit kamar sembari mengatakan sesuatu. Prak prak prak. Hah? Apa lagi? Ucap Pak Sabar. Kali ini Adi menatap wajah Pak Sabar dengan tatapan yang tajam. Dia kembali mengatakan hal itu. Prak prak prak. Aku tidak mau mengikutimu. Prak prak prak. Pak Sabar terdiam. Dia membacakan sebuah surat khusus untuk mengusir sosok yang masih ada dalam tubuh Adi. Prak prak prak. Pak Sabar masih tetap fokus. Ia tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok yang merasuki Adi. Prak prak prak. Tetap saja Pak Sabar tidak goyah. Hatinya sangat kuat. Pikirannya juga benar-benar terfokuskan terhadap apa yang sedang ia baca. Anakmu bakal mati. Prak prak prak. Sosok itu berteriak dengan kencang. Seluruh ruangan menjadi bergetar. Buku-buku berterbangan. Lampu damar yang menjadi penerangan satu-satunya mati dengan seketika. Dari luar kamar, Ibu Sumina beserta dengan anak-anak yang lain langsung menggedor pintu. Mereka mengkhawatirkan keselamatan sang ayah ketika mendapati teriakan mengerikan dari mulut Adi yang notabene masih terbilang cukup dini untuk mengatakan hal semengerikan itu. Pak! Buka pintunya, Pak! Teriak Bu Sumina. Pak, Bapak! Buka pintunya! Teriak juga anak-anak yang lain yang meminta pada Pak Sabar untuk membukakan pintu kamar Adi. Namun Pak Sabar tetap bersikukuh untuk tidak membukakan pintu kamar agar mereka semua yang berada dalam luaran tidak ikut campur dalam urusannya. Bruk! Tiba-tiba tubuh Adi ambruk di kasur. Dia tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu semuanya usai. Pak Sabar segera mengusapi tubuh Adi dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa energi jahat yang masih tertimbun dalam tubuhnya. Krek. Pak Sabar membuka pintu kamar. Pandangannya langsung tertuju pada istri dan juga anak-anaknya yang sudah sangat khawatir akan keadaan Pak Sabar. Gimana, Pak? Siapa yang masuk ke dalam tubuh Adi? Yang masuk, ucap Pak Sabar yang menghentikan kalimatnya ketika melihat ada seorang wanita menggunakan kebaya loreng yang sedang berdiri di dekat dapur. Pak Sabar perlahan berjalan ke arah dapur. Tangan Bu Sumina menggapai pundak Pak Sabar. Namun Pak Sabar segera melepaskan tangan Ibu Sumina untuk menuju ke dapur dan mengejar sosok wanita berkebaya loreng itu. Perlahan sosok itu berjalan keluar ke arah pintu belakang seperti hendak menunjukkan sesuatu pada Pak Sabar. Bu, bawa masuk semua anak-anak ke dalam kamar. Jangan sampai ada yang keluar sebelum Bapak menyuruh keluar. Paham? Ucap Pak Sabar dengan tegas. Bapak mau kemana? Tanya Ibu Sumina. Bapak mau ngejar sosok yang masuk ke dalam tubuh Adi. Dia baru saja menamakan diri di dekat dapur. Jelas Pak Sabar. Langkah Pak Sabar pun langsung tertuju ke arah dapur. Jalannya sedikit terburu-buru agar sosok itu tidak menghilang begitu saja. Tepat di saat di mana Pak Sabar berada di dapur, ia melihat dengan jelas sosok wanita menggunakan kebaya loreng
yang sedang berdiri antara pohonan pisang. "Siapa namamu? Apa keinginanmu ke keluargaku?" Wanita berkebaya itu hanya tersenyum. Dia kemudian melangkah meninggalkan Pak Sabar sembari menyanyikan kidung Jawa yang menandakan layu atau berita kematian. Semenjak kejadian itu, Pak Sabar dan juga istrinya melarang siapapun anak-anaknya untuk keluar dari rumah melebihi waktu surup atau saat dimana waktu maghrib ingin tiba. Mereka yakin jika sosok itu akan keluar dan mengganggu siapa saja yang masih berada di luaran ketika waktu surup tiba. Hanya saja Pak Sabar masih sangat ragu dan sulit untuk memecahkannya. Siapa sosok yang baru saja menampakkan diri? Lalu kenapa sosok itu tidak mengatakan apapun padanya? Apakah sosok itu adalah sosok yang sama yang merasuki tubuh Adi? Lalu bagaimanakah dengan gambaran dari Asmoro yang mengatakan sosok yang merasuki Adi adalah bentuk nenek-nenek tua dengan leher yang sedikit panjang dan jari jemari yang panjang dan lancip seperti ranting pohon? Keesokan harinya Pak Sabar segera mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia berkeinginan untuk memberitahu pada anak-anaknya itu terkait kejadian yang baru saja terjadi saat malam tadi. "Dengarkan ya, aku tidak mau anak-anakku keluar dari rumah melebihi waktu matahari tenggelam. Paham?" Anak-anak Pak Sabar mengangguk paham. Ia kemudian meminta pada yang lainnya untuk saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi pada Asmoro, kakak tertua dari anak-anak yang lainnya. Pasalnya sore ini Pak Sabar dan Ibu Sumina akan pergi ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ritual untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan-gangguan makhluk halus yang baru saja menimpa salah satu anaknya itu. Tepat di sore hari, Pak Sabar dan juga Ibu Sumina berpamitan pada anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan cepat menuju ke tempat yang dijadikan sebagai ritual untuk permohonan pada alam sekitar agar tidak mengganggu anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan ke sebuah tempat yang lokasinya harus keluar dari desa. Tempat itu dikenal dengan nama Panggonan Ambruk. Disebut Panggonan Ambruk karena ada salah satu tempat yang biasa dilakukan oleh para warga untuk meletakkan sajian di sana, dan tempat itu hampir roboh namun masih tetap bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Saat mereka mulai menjajaki langkahnya untuk menuju ke Panggonan Ambruk itu, pandangan mata Pak Sabar tertuju pada pepohonan yang masih lebat dan dari sekitaran terdengar suara aneh. Beberapa kali juga Pak Sabar menangkap mata-mata merah yang bersembunyi di sana, sembari menutupi diri di dedaunan pohon yang rimbun itu. Sebelum mereka sampai ke tempat itu, bebauan menyan telah menyerbak ke seluruh penjuru. Tiap jalan mereka dipenuhi dengan bunga-bunga yang berjatuhan, bekas dari para warga yang biasa menaburi jalanan dengan menggunakan bunga itu. Para warga percaya jika telah selesai meminta permohonan, mereka harus menaburi bunga itu di tiap perjalanan agar tidak diikuti oleh mereka yang berada di sekitaran Panggonan Ambruk itu. Tepat di pertengahan perjalanan, Pak Sabar dan Ibu Sumina melihat anak kambing mati tergeletak begitu saja. "Bu, itu anak kambing siapa mati di tengah jalan?" tanya Pak Sabar. "Kurang tahu, Pak. Gak mungkin juga milik salah satu warga sini. Soalnya gak ada satupun warga yang mengembalakan kambingnya sampai ke tempat ini, Pak," jelas Bu Sumina. "Apa jangan-jangan ada yang baru saja memberikan serah-serahan menggunakan anak kambing itu?" Tepat saat Pak Sabar mengatakan itu pada Bu Sumina, tiba-tiba sebuah tangan berwarna hitam dengan kuku yang sangat panjang langsung menarik anak kambing itu dari semak belukar. Pak Sabar dan Bu Sumina langsung mundur beberapa langkah. Mereka berdua tahu ada seorang warga yang memang sedang melakukan ritual yang terlarang. Bu Sumina pun menarik paksa tangan Pak Sabar untuk segera pulang ke rumah karena kemunculan sosok aneh yang baru saja mengambil bangkai anak kambing yang berada di tengah jalanan itu. Bersamaan dengan itu terdengar suara koyakan daging, seperti layaknya suara koyakan mulut seekor macan yang sedang mengoyak-ngoyak tubuh mangsanya. Pak Sabar meminta pada Ibu Sumina untuk tenang dan jangan bergerak. Dia tahu jika sampai ada orang yang melakukan ritual terlarang itu, artinya orang itu sedang melakukan ngilmu atau mungkin juga ingin melakukan sebuah pesugihan. Setelah selesai, Pak Sabar dan Bu Sumina kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Panggonan Ambruk yang akan ditujunya. Hari semakin mendekati petang. Kini Pak Sabar dan juga Bu Sumina
telah berada di tempat panggonan ambruk, tempat yang akan dijadikan sebagai ritual permohonan untuk menghindari gangguan-gangguan dari para penunggu yang ada di sekitarnya. Dalam rumah itu, Pak Sabar dan Bu Suminah melakukan permintaan pada para penunggu yang ada di sekitar itu untuk tidak lagi mengganggu para warga ataupun anak-anak yang memang tidak memiliki kaitannya dengan hal itu. Namun saat dimana mereka selesai melakukan permohonan itu, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul seorang nenek tua yang diceritakan oleh Asmoro saat mengganggu Adi. "Bu, itu nenek-nenek yang dimaksud oleh Asmoro ketika mengganggu Adi. Bentukannya sama persis, hanya saja tatapan dari nenek tua itu sangat tajam dan benar-benar marah pada Pak Sabar dan Bu Suminah. Bu, ayo pulang, Bu." Pak Sabar dan Bu Suminah meninggalkan panggonan ambruk setelah melakukan permohonan pada seluruh penjaga yang ada di sekitar desa. Sampainya di rumah, mereka langsung mendapati anak-anaknya tengah bersiap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Pak Sabar dan Bu Suminah sangat senang melihat persiapan anak-anaknya itu. Namun ada satu dari banyaknya anak-anak Pak Sabar yang tidak hadir. Ia adalah Adi. Pak Sabar pun menanyakan keberadaan Adi pada anak-anak yang lain. Namun mereka semua merasa Adi berada di sekitar mereka. Pak Sabar pun panik. Ia kemudian meminta pada Bu Suminah untuk menjaga anak-anak yang lain. Tempat pertama yang dituju oleh Pak Sabar adalah belakang rumah. Namun dia tidak menemukan Adi yang berada di sana. Lalu dia mencari ke tempat yang lain yang berada di sekitaran rumahnya. Namun keberadaan Adi sendiri masih belum ditemukan. Mari berkumandang, suara kentongan mulai terdengar ke seluruh penjuru desa. Pak Sabar masih mencari-cari Adi yang kemungkinan besar dibawa oleh sosok yang sama. Dan pikiran Pak Sabar ini tertuju pada panggonan ambruk, tempat di mana dirinya dan juga Bu Suminah meminta permohonan. Namun di tengah jalan, Pak Sabar dihadang oleh nenek tua yang baru saja ditemuinya di panggonan ambruk. "Mbah, disembunyikan di mana anakku?" tanya Pak Sabar dengan nada sedih. Nenek tua itu pun menunjukkan arah dengan menggunakan jari telunjuk. Dan benar saja, tempatnya persis berada di dekat panggonan ambruk. Pak Sabar pun tidak sabar untuk menuju ke sana. Dia menerobos rasa takutnya untuk bisa menyelamatkan Adi. Suara tawaan yang terdengar di sekitaran membuat bulu kuduk Pak Sabar merinding seketika. Saat di tengah perjalanan, Pak Sabar mendengar suara lompatan yang berada persis di hadapannya. Pak Sabar berhenti. Lalu tidak lama kemudian melompatlah sosok pocong dengan kain kafan yang berwarna hitam legam. Sosok pocong itu terdiam sejenak, lalu pandangannya mengarah ke Pak Sabar. Astagfirullahaladzim. Sorot matanya yang mengerikan hingga baunya yang membusuk membuat Pak Sabar pun menutup kedua matanya sembari membaca bacaan istighfar dan yang lain sebagainya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Setelah usai, Pak Sabar kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali mendapatkan gangguan aneh saat dirinya hampir sampai menuju ke panggonan ambruk yang dimaksud. Dari belakang tubuh Pak Sabar ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Lalu dia mendengar suara tangisan anak kecil yang tengah berada tepat di belakangnya. Pak Sabar pun tidak berani menghadapkan pandangannya ke arah belakang, karena dia tahu akan sebuah pantangan ini, pantangan yang seringkali terdengar oleh orang-orang terdahulu, akan sosok yang menepuk pundak di malam hari beserta tangisan anak kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu, suara tawaan melengking pun terdengar sembari meninggalkan Pak Sabar. Saat Pak Sabar menengok ke arah belakang, ia melihat sosok wanita dengan payudara yang besar sedang mengelus-ngelus anak kecil sembari bertengger di atas pohon. Pak Sabar pun kembali menghadapkan wajahnya ke arah depan. Kini panggonan ambruk sudah berada di hadapannya. Pak Sabar kembali melanjutkan perjalanannya hingga menemui anaknya yang bernama Adi sedang duduk di sana. Pak Sabar pun heran mengapa Adi berada di panggonan ambruk saat anak-anak yang lain tengah berada di rumah. "Nak, lagi apa di sini?" Adi tidak menjawab. Dia tetap menghadap ke arah hutan tepat di mana pandangannya tertuju pada satu titik. "Nak, ayo pulang." Namun jawaban Adi benar-benar mengejutkan. Dia menjawab dengan jelas terkait penawaran yang ditawarkan oleh Pak Sabar. "Aku nyaman di sini, Pak." Pak Sabar pun penasaran apa yang membuat Adi nyaman di panggonan ambruk. Ia pun akhirnya memasuki panggonan ambruk dan menuju ke arah depan agar bisa melihat Adi yang sedari tadi membuang muka padanya.
Saat Pak Sabar melihat wajah Adi, dia terkejut bukan kepalang. Wajah Adi dipenuhi dengan luka goresan yang hampir melukai seluruh wajahnya. Pak Sabar pun segera menggendong Adi untuk keluar dari bangunan ambruk itu. Namun saat dirinya baru keluar dari bangunan ambruk, ada seorang yang memanggil namanya dari bangunan ambruk. "Mau kau bawa kemana tumbalku?" tanya sosok yang berada tepat di belakang Pak Sabar. Pak Sabar pun menengok ke arah belakang. Dia pun terkejut saat melihat sosok wanita dengan menggunakan kebaya loreng sedang berada di belakangnya sembari memainkan kepalanya seperti hendak menari. Siapa kamu?" "Aku sing bakal jadi mimpi burukmu." Pak Sabar pun melihat wajah Adi yang berubah menjadi pucat. Secara bersamaan, dari belakang sosok itu keluar banyak sosok yang ditemuinya saat perjalanan menuju bangunan ambruk. Dapatkah Pak Sabar menyelamatkan anaknya dari cekalan sosok wanita misterius itu? Lalu siapakah pelaku dari penumbalan yang terjadi pada keluarga Pak Sabar? Mari kita lanjutkan kisahnya. Berita tentang Adi pun akhirnya tersebar di seluruh sudut desa. Banyak orang-orang yang mengatakan jika ada sesuatu yang sengaja melakukan hal ini pada keluarga Pak Sabar hanya karena kekayaan harta yang ingin dimilikinya. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, tubuh Adi langsung demam. Keadaannya semakin tidak terkendali manakala si Adi selalu berteriak seperti orang yang kerasukan ketika waktu surup akan tiba. Beberapa kali Pak Sabar selalu mendatangkan ustadz atau orang-orang pintar yang berada di sekitarnya. Namun mereka semua tidak bisa berkata apa-apa. Mereka mengatakan jika Adi terkena pati mongso, yaitu istilah yang diberikan pada seorang yang akan dijadikan tumbal oleh orang lain. Tentunya hal ini membuat Pak Sabar dan juga Ibu Sumina selalu bersedih. Di tiap waktunya, anak-anak dari Pak Sabar dan juga Ibu Sumina lebih telaten untuk menjaga Adi secara bergantian. Mereka tidak tahu kejadian yang sama akan terulang kembali. Apalagi kejadian ini bukan hanya mengaitkan kesalahan yang telah Adi perbuat hanya karena keluar ketika waktu maghrib akan tiba. Akan tetapi ada seorang yang sengaja mengambil peluang ini hanya diperuntukkan untuk kepentingannya sendiri. Karena tidak memiliki cara lain, Pak Sabar dan juga Ibu Sumina pun rutin mengaji di tiap habis subuh, sebelum maghrib dan setelah isya. Ketika nantinya Adi berteriak seperti orang kerasukan, ia akan mengatakan hal yang tidak senonoh pada Pak Sabar dan juga Bu Sumina terkait bacaan Al-Quran yang dibacanya. "Bacaan Quranmu apa kali iso gawe awak bocah iku ucul saking pati mongso." Ucapan itu keluar dari mulut Adi. Suaranya sangat berat, seperti suara orang tua, namun terkadang berganti-ganti. Kadang juga suara lengkingan tawa seperti suara wanita, dan terkadang mengeluarkan suara batuk, seperti halnya suara orang yang sudah sepuh. Tak ada penetapan yang ada dalam tubuh Adi saat itu, selalu berubah-ubah di tiap harinya. Selama bacaan Al-Quran itu dilantunkan, Pak Sabar dan Ibu Sumina selalu meminta pada anak-anak lainnya untuk selalu menjaga sholat dan yang lainnya. Entah ini karena memang untuk menjaga diri mereka atau memang karena ada hal lainnya. Namun Pak Sabar meyakini dengan melakukan sholat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal buruk lainnya akan segera sirna jika memang dilakukan secara benar dan tulus. Setelah selesai membaca Al-Quran, Pak Sabar dan juga Ibu Sumina biasa mengambil segelas air putih. Lalu mereka akan membaca doa secara bersama-sama agar makhluk-makhluk jahat yang mengganggunya itu menjadi hilang dan tidak pernah mengganggunya lagi. Semoga dengan hal ini kita bisa mengusir sosok yang mengendap dalam tubuh Adi, ucap Pak Sabar. Ibu Sumina segera membawa air itu ke tempat Adi. Saat dimana dirinya ingin membuka pintu, tiba-tiba ada suara yang berasal dari dalam kamar Adi. "Ya menungso, sapa sing gawe kecelakaan ing awak dhewe, mergo bakal ngalami kecelakaan maring keluargane." Mendengar hal itu, Ibu Sumina segera memanggil Pak Sabar. "Mas, Adi mas," ucap Bu Sumina. "Kenapa Adi?" tanya Pak Sabar. Pak Sabar segera mendekati Ibu Sumina yang sedari tadi sedang mendengarkan perkataan aneh yang berasal dari kamarnya.
Pak Sabar pun langsung membuka pintu kamar itu bersamaan dengan Ibu Sumina. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam kamar Adi. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat kedua mata Adi sudah berwarna hitam dan tatapannya tajam mengarah pada mereka berdua. Jadi, kamu sudah selesai baca Qur'annya? Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok yang merasuki tubuh Adi langsung tertawa kegirangan karena melihat dua orang manusia yang sedang berusaha untuk merubah takdir yang sudah didapatkan oleh anaknya sendiri. Pak Sabar dan Bu Sumina langsung merinding seketika tatkala melihat hal yang mengerikan yang baru saja dikatakan oleh sosok itu. Tubuh Pak Sabar memberanikan diri untuk mendekati Adi, namun Adi masih tertawa sembari mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Kakak, munine kakak, sikile remek, kakak. Pak Sabar perlahan mendekati Adi sembari membawa minuman itu. Tatapan Adi sangat tajam ke arah Pak Sabar sembari mengatakan hal yang sama secara berulang-ulang. Kakak, kak, munine kakak, sikile remek, kakak. Mulut Pak Sabar tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat tauhid untuk mengusir sosok yang ada dalam tubuh Adi. Namun Adi masih mengulangi kalimat yang sama. Bedanya, nadanya semakin menguat sampai-sampai air liur dalam mulutnya ikut keluar karena hal itu. Pak Sabar langsung berteriak kencang tepat di hadapan Adi. Diam! Keluar dari tubuh anakku sekarang! Sosok itu memiringkan kepalanya lalu ia melihat gelas yang berisi air tepat di tangan Pak Sabar. Itu airnya buat mengusir aku, hah? Pak Sabar pun langsung menyemprotkan air doa itu tepat di wajah Adi, berharap sosok yang merasuki Adi segera keluar dari tubuhnya. Namun bukannya keluar, sosok itu malah tertawa kegirangan karena melihat kelakuan yang dilakukan oleh Pak Sabar. Hingga akhirnya sosok itu mengalah. Ia memberanikan diri untuk keluar dari tubuh Adi, namun hanya sementara saja. Selepas itu tubuh Adi kembali sadar seperti semula. Ia kemudian menangis seperti baru pertama kali bertemu dengan kedua orang tuanya. Tentu saja, hal ini menjadikan Pak Sabar dan juga Bu Sumina terharu melihat apa yang dirasakan oleh Adi selama dirinya dirasuki oleh sosok misterius. Adi belum pernah sembuh. Dia tidak boleh sendirian. Pak Sabar dan juga Bu Sumina sangat menjaga Adi dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Adi selalu diawasi setiap detiknya oleh Pak Sabar dan juga Bu Sumina. Mereka tidak mau kecolongan lagi, terlebih lagi ketika ingin waktu gelap tiba. Yang diketakutan oleh Pak Sabar dan juga Bu Sumina adalah sosok itu kembali merasuki tubuh Adi dan melakukan perbuatan di luar nalar, seperti mencelakai anak-anak yang lainnya. Waktu surup kembali datang. Bu Sumina menyuruh pada anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Takutnya ada sesuatu yang aneh yang akan menyerang mereka semua. Dalam waktu itu, Pak Sabar kembali mengimami sholat. Ibu Sumina bersama dengan anak-anak perempuannya berada di belakang. Sedangkan Adi, dia bersama dengan anak-anak laki-laki lainnya berada tepat di hadapan Bu Sumina dan anak perempuannya. Semua sudah siap? Tanya Pak Sabar. Semua anak-anak Pak Sabar tersenyum dan mengangguk. Terlebih lagi pada Adi, Pak Sabar mulai merasakan kebahagiaan yang tiada taranya saat melihat putranya yang satu ini sudah kembali seperti biasa. Jangan lupa niat sholat maghribnya ya, ucap Pak Sabar pada anak-anaknya. Pak Sabar pun mulai dengan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Anak-anak dari Pak Sabar mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Sabar. Allahu Akbar. Sesaat sebelum Al-Fatihah dibacakan, tiba-tiba lampu di rumah berkedip-kedip. Angin di luaran juga mulai bergerak-gerakan pepohonan hingga suaranya terdengar dari dalam rumah. Beberapa anak dari Pak Sabar merasakan ketakutan karena merasa ada sesuatu yang hadir di rumah mereka. Namun hal itu tidak lama terjadi. Saat Pak Sabar membacakan surat Al-Fatihah, lampu kembali normal. Suasana menjadi tenang. Hawa merinding kian menghilang. Setelah membaca Fatihah, Pak Sabar melanjutkan surat pendek. Kali ini, ia membaca surat An-Nas. Entah mengapa, hati Pak Sabar ingin sekali membacakan surat itu. Mungkin kandungan dalam surat itu sangat bermakna pada diri Pak Sabar, sehingga dirinya ingin sekali membacakan surat itu. Selesai membaca surat pendek, Pak Sabar langsung melakukan ruku, diikuti oleh yang lainnya. Pak Sabar mulai menenangkan diri.
Ia tahu ada sesuatu yang hadir tepat di tengah-tengah makmumnya, yang mana keberadaannya tepat di bagian paling belakang. Setelah saf istrinya dan juga anak-anak perempuannya selesai ruku, Pak Sabar melanjutkan ke i'tidal, lalu bersujud. Di saat sujud inilah keadaan yang sama terulang kembali. Namun kali ini lampu seluruh rumah menjadi mati total. Pak Sabar pun mendengar teriakan anak-anaknya yang tengah sedang sujud karena merasa ketakutan. Allahu Akbar. Lampu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Namun ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sekitaran makmum laki-laki. Ibu Suminah yang ada di bagian belakang menangkap sesuatu yang berada di hadapannya. Ia melihat satu sosok berbadan hitam yang sedang mengelayuti salah satu anaknya. Sosok berbadan hitam itu sedang berdiri tepat di belakang anak-anaknya. Tentu saja hal ini membuat Bu Suminah langsung merespon dan berteriak, "Astagfirullah!" Tiba-tiba sosok itu menengok ke arah Bu Suminah sembari mengatakan hal yang mengerikan. "Kamu kalah denganku." Bersamaan dengan munculnya suara itu, lampu tiba-tiba mati kembali. Anak-anak berteriak. Kegaduhan mulai bermunculan. "Pak, anak-anak!" Pak Sabar segera melindungi anak-anak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Angin berhembus dengan kencang hingga membuat jendela rumah saling benturan satu sama lain. Tirai-tirai pembatas ruangan terbuka, gorden jendela tersibak. Mengikuti tekanan angin, dari luaran rumah ada suara yang menggedor-gedor pintu dengan sangat kencang. Suaranya benar-benar membuat anak-anak Pak Sabar ketakutan dan berteriak histeris. Mereka saling memeluk satu sama lain, saling melindungi dan menjaga agar tidak terseret oleh sosok yang angin membawa mereka untuk dijadikan korban selanjutnya. "Pak, tolong!" teriak salah satu anak dari Pak Sabar. Suasana menjadi kacau tatkala Ibu Suminah melihat Adi berdiri tegak di antara mereka yang sedang duduk. "Adi, lagi apa kamu?" ucap Ibu Suminah. Adi menengok kepalanya ke arah Ibu Suminah, namun Ibu Suminah terkejut saat melihat kedua bola mata Adi sudah berwarna hitam dan mulutnya tersenyum ke arahnya. "Ibu," ucap Adi. Ibu Suminah berusaha ingin menggapai Adi, namun dia tidak mampu melakukannya. Tatkala anak perempuan segera menarik tangannya kembali. "Pak, Adi, Pak!" teriak Bu Suminah. Namun hal yang tak terduga justru terjadi. Adi berlari ke arah pintu belakang dan kembali menghilang di lingkaran mereka. Pak Sabar dan juga Bu Suminah kembali kecolongan. Sosok itu kembali membawa tubuh Adi dari tempat mereka. "Pak, Adi hilang!" teriak Ibu Suminah. Pak Sabar segera melantunkan azan dengan kencang. Dia berharap gangguan itu selesai tatkala lantunan azan dilantunkan dengan kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan benar saja, tatkala azan selesai dikumandangkan, seluruh gangguan pun menghilang dengan seketika. Beberapa anak-anak ada yang menangis dan segera memeluk Ibu Suminah, namun Pak Sabar langsung mengesampingkan hal itu. Ia melihat ada sesuatu yang aneh terjadi di bagian belakang rumah. Pak Sabar menangkap firasat yang tidak enak. Hatinya benar-benar tidak nyaman karena Adi berlari ke arah belakang rumah. Pak Sabar berjalan ke arah belakang rumahnya. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun Pak Sabar seperti tidak asing tatkala mendengar suara itu. "Kakak!" Suara itu terulang lagi untuk beberapa kalinya. Pak Sabar yakin ada yang tidak beres di bagian belakang rumahnya. "Bu, Ibu!" teriak Pak Sabar sembari tatkala dirinya sudah berada di belakang rumah. Ibu Suminah segera berlari ke arah Pak Sabar, diikuti dengan anak-anak yang lainnya. Mereka berduyun-duyun untuk menuju ke arah belakang rumah. Namun sesampainya mereka berada di belakang rumah, mereka semua menyaksikan sesuatu yang mengerikan. "Di, jangan Di, jangan!" ucap Pak Sabar tatkala melihat Adi yang sudah di bagian tangan kanannya sudah memegang kayu balok. "Kakak!" Suara itu berasal dari mulut Adi, seperti suara yang sama tatkala Adi sedang dirasuki oleh sosok salah satu makhluk yang terus mengganggunya. Ternyata sosok itu bermaksud untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Ketika Pak Sabar ingin mendekat, kedua tangan Adi sudah lebih dulu mengangkat balok itu. Lalu tidak lama kemudian, buk. Satu hantaman kencang dari balok yang mengenai tulang kering dari Adi. Adi memukuli kakinya sendiri dengan menggunakan balok itu. Kaki Adi langsung bengkok, tulangnya patah, darah bercucuran deras berjatuhan ke tanah.
Namun sosok itu tidak henti-hentinya mengatakan hal yang mengerikan. Ibu Sumina dan anak-anak yang lainnya meneriaki nama Adi. Mereka tidak percaya jika sosok yang merasukinya begitu ganasnya hingga melukai kaki Adi. Pak Sabar berusaha mendekati Adi, namun dirinya tidak mampu untuk ke sana karena sosok yang berada dalam tubuh Adi seperti memberikan ancaman terhadap Pak Sabar dan yang lainnya. Tiba-tiba Adi menangis kencang. Dirinya merasa kesakitan. "Pak, sakit pak, kaki Adi bengkok." Pak Sabar segera melangkahkan kakinya untuk menolong Adi. Namun baru saja dia melangkah, sosok itu kembali merasuki tubuhnya. Sosok itu kembali mengangkat kedua tangannya, lalu dia kembali memukuli kakinya satunya lagi, hingga keduanya menjadi patah. Darah kembali bercucuran membasahi tanah. Ibu Sumina tidak kuat melihat hal itu. Anak-anak yang lain segera memeluk tubuh ibunya. Mereka tidak menyangka kejadian seperti ini harus terjadi pada keluarganya. Karena tidak ingin menunggu waktu yang lama, Pak Sabar pun segera berlari ke arah Adi. Ia berencana untuk menyelamatkan Adi. "Pak, jangan didekati pak." Pak Sabar tidak menghiraukan perintah itu. Ia terus berlari ke arah Adi agar bisa menyelamatkan Adi yang sudah memukuli secara terus-menerus kakinya, sembari mengatakan kalimat yang sama, "Kakak, moni nekrak." Akan tetapi saat Pak Sabar sudah beberapa langkah menuju ke dekat Adi, ia tidak menyangka kejadian yang mengerikan bakal terjadi tepat di hadapannya sendiri. Pak Sabar kira dia akan bisa menyelamatkan Adi dengan segenap usahanya. Namun sosok yang merasuki Adi segera memukul kepalanya sendiri hingga pecah. Kepala Adi pecah tatkala Pak Sabar berada dekat dengan tubuh Adi. Tangisan pun pecah saat itu juga. Pak Sabar melihat anaknya sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ibu Sumina langsung pingsan tatkala mengetahui anaknya telah meninggal dunia dengan keadaan yang mengerikan. Korban pertama telah jatuh. Miladi adalah tumbal pertama.